Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Yusuf Bapak Yesus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini ada di dalam suasana Natal ya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang Yusuf Bapak Yesus. Ya. Nah, saya yakin juga pemirsa di rumah juga pasti juga sudah tahu ceritanya seperti apa. Nah, saya mau langsung tanya aja nih Bang Mul ya. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih latar belakang Yusuf? Apa alasan Tuhan memilih Yusuf sebagai bapak dari Yesus? Iya. Kalau latar belakang tidak banyak cerita di Alkitab, tetapi yang kita tahu Yusuf ini waktu di kota Nazaret dia sebagai tukang kayu. Ya. Makanya Yesus dikatakan anak tukang kayu karena Yusuf berprofesi sebagai tukang kayu. Jadi ada kemungkinan waktu bertunangan dengan Maria, Yusuf itu tukang kayu juga. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa kok Yusuf yang dipilih? Ya, pertama, ya yang harus kita ketahui ketika Tuhan memilih orangnya ya untuk penggenapan firman itu bukan asal-asalan. Bukan sembarangan. Bukan semua orang bisa jadi Yusuf. Semua orang bisa jadi Maria. Enggak semua orang. Ya, tetapi ada kriteria, pasti ada kriteria untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menunjuknya Musa, ya. Jadi untuk menubuatkan kepada bangsa Israel tentang pembuangan, Tuhan menunjuknya Yeremia. Jadi beda-beda, dan Tuhan yang lebih tahu kita itu mau jadi seperti apa. Tuhan yang menetapkan. Nah, demikian juga Yusuf. Kenapa Yusuf ditetapkan? Bukan karena oh ya udah Tuhan tetapin udah Yusuf aja deh. Enggak begitu. Karena kelahiran Yesus itu harus menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi. Ya, itu sebabnya pertama kriteria dari yang menjadi Bapak Yesus pertama itu harus keturunan Daud. Ya, secara lahiriah dia harus keturunan Daud karena nanti Yesus disebut anak Daud. Ya, berarti mesti keturunan Daud. Nah, Yusuf memiliki kriteria ini. Tetapi kalau kita cuma mengacu kepada yang lahiriah keturunan Daud, banyak keturunan Daud. Artinya selain Yusuf banyak yang bisa ditunjuk juga. Tetapi yang mesti dilihat lagi, Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Diperlukan orang yang tulus hati untuk bisa menerima Maria. Ya, jadi dia ini bijaksana. Ketahuan waktu dia menerima kabar bahwa Maria mengandung, dia tuh mau menceraikannya diam-diam. Jadi dia bijaksana. Lalu dia itu taat. Kalau lihat kisah hidupnya, ketika diberitahu oleh Tuhan dalam mimpi, ya dia langsung melakukan. Taat, dia akurat melakukannya. Disuruh menyingkir ke Mesir, dia menyingkirnya ke Mesir. Enggak, jangan di Mesir, beda-beda gitu ya. Mau yang sebelah sini kan ke Mesir dulu, Abraham ke Mesir, istrinya mau diambil jadi istri Raja Mesir, ya. Tapi dia tuh tidak begitu. Yusuf tipe orang yang kalau dia tahu ini dari Tuhan, dia nggak akan banyak mikir. Nah, diperlukan orang yang taat. Nah, dari mana Tuhan tahu bahwa Yusuf ini taat? Atau bukan Tuhan deh, karena Tuhan Maha tahu. Kita tahu bahwa Yusuf ini taat. Karena ketika malaikat Tuhan, dikatakan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Waktu datang, Yusuf kan harusnya bagaimana ya? Kita harus ingat, ini awal perjanjian baru.
dari akhir perjanjian lama masuk ke perjanjian baru itu ada selisih 400 tahun. Artinya selama 400 tahun tidak ada proceeding word. Iya. Tidak ada firman yang langsung dikatakan dari Tuhan nih. Yang ada ya Taurat. Iya. Itu ya, yang ada ya kitab nabi-nabi. Itu yang ada. Tapi kalau Tuhan langsung bicara, nggak ada. Ya, malaikat langsung bicara, nggak ada. Iya. Ya, selama 400 tahun. Artinya sudah cukup lama. Nah, Yusuf waktu tidur dia bermimpi ada malaikat Tuhan. Nah, dia tidak mengingkari hal-hal yang ilahi akan terjadi dalam hidupnya. Nah, seharusnya kita juga, walaupun dalam hidup kita sudah banyak hal-hal ilahi yang sepertinya tidak pernah terjadi. Hal-hal yang supranatural itu sepertinya tidak pernah terjadi. Tapi kita tetap saja taat dan akurat melakukan firman-Nya pada satu saat di dalam waktu Tuhan. Iya. Maka hal-hal yang ilahi dan supranatural itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi dia Yusuf ini dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan karena dia orang yang tulus hati. Iya. Kalau dikasih tahu nggak ngeyel. Bisa bayangin kalau dikasih tahu oleh malaikat Tuhan dia ngeyel. Dia tidak percaya. Iya. Makanya yang dipilih itu Yusuf, bukan Zakaria. Iya. Kalau Zakaria yang dipilih ngelawan dulu. Bisu dulu ya. Iya, dia harus bisu ya, nggak lucu ya. Jadi bisu gitu. Tapi Yusuf ketika diberitahu dia jalan. Karena banyak hal yang akan dilakukan oleh Yusuf. Karena firman Tuhan yang menuntunnya kan. Iya. Ya, ini harus ke sini, harus ke sini. Sampai akhirnya Yusuf harus ke Nazaret. Kenapa pada akhirnya Yusuf ke Nazaret? Karena Yesus akan disebut menjadi orang Nazaret. Iya. Gitu. Jadi dia harus menggenapi firman. Kehidupan Yusuf harus menggenapi firman. Nah, orang yang menggenapi firman harus taat kepada firman. Iya. Kalau tidak taat kepada firman, nanti penggenapannya nggak tahu kapan. Karena seperti adu argumen terus kan. Adu argumen terus sama Tuhan. Lah kapan penggenapannya? Nah, dalam kehidupan Yusuf kan perlu ketika Tuhan ngomong langsung dilakukan. Karena ini masalahnya Yesus yang dilahirkan. Iya. Menghadapi Herodes, ya menghadapi Arkelaus, banyak yang harus dihadapi. Lalu menghadapi orang-orang, bagaimana dia bisa menghadapi itu semua? Kalau dia tidak taat kepada firman, dia tidak berpegang kepada firman. Dan orang yang taat dan berpegang kepada firman, orang harus tulus. Karena kalau tidak tulus, bisa bayangkan. Ya disuruh memberi terus. Karena kan di Taurat ada untuk memberikan. Ya memberi, ya harus kasih korban gitu. Dia kasih binatang untuk korban. Tetapi kok sepertinya tidak ada firman. Ya kan 400 tahun ingat. Tidak ada firman. Nah, harus ada orang yang tulus ketika sudah melakukan itu semua, tetapi sepertinya kok tidak ada balasan yang setimpal, dia tidak menuntut. Dia tetap melakukan firman. Jadi itu kehidupan Yusuf. Tidak sembarangan orang dipilih oleh Tuhan. Tapi yang memenuhi kriteria tertentu, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Iya. Nah, oke Bang Mul. Ini kan apa sih sebenarnya yang membuat Yusuf pada akhirnya mau mengambil Maria? Padahal kan ini bisa menjadi bahan cibiran orang-orang lain nih. Apalagi Maria mengandung di luar pernikahan. Iya. Itu yang tadi saya katakan, Yusuf ini orangnya tulus dan bijaksana. Iya. Ketika dia bertunangan artinya belum menikah. Tetapi orang-orang di situ tahu Yusuf tunangannya Maria. Ya. Lalu sekarang Yusuf terima kabar bahwa Maria itu sedang mengandung. Nah, dari mana Yusuf mendengar kabar? Pasti dari Maria. Karena kalau kita lihat tipenya Maria, Maria bukan tipe orang yang suka ngegosip. Kalau Maria suka ngegosip,
ini nggak akan jadi contoh yang bagus ya untuk kelahiran Yesus. Iya, iya. Jadi dia selalu menyimpan apa-apa dalam hatinya. Dan dia beritahu kepada Yusuf karena Yusuf tunangannya. Iya. Dia beritahu, lalu setelah itu, nah Yusuf tahu kan. Nah, karena Yusuf tahu, Yusuf itu mencintai Maria. Dan dia tidak mau Maria itu jadi bahan pergunjingan. Tapi dia juga nggak bisa terima dong. Maria sudah mengandung, dia tidak tahu. Mungkin Maria sudah memberitahu bahwa malaikat datang kepada Maria dan malaikat berkata bahwa ini adalah benih dari Roh Kudus. Tapi masalahnya Yusuf kan belum terima kabar dari malaikat. Iya. Jadi Yusuf berpikir, wah kalau seperti ini dia ceraikan saja. Tapi sudah begitu saja, dia masih mau jaga nama baik Maria. Dia ceraikannya diam-diam. Iya. Dalam arti kata berarti orang tidak tahu kenapa mereka cerai. Iya. Jadi orang bisa beranggapan kalau anak ini lahir, mungkin anaknya Yusuf juga. Karena mereka bertunangan, tapi cerainya diam-diam. Iya. Gitu. Jadi Yusuf tetap menjaga nama baik Maria. Ini luar biasanya Yusuf. Dia mencintai Maria, tapi dia tidak dikuasai oleh emosi. Berapa banyak orang kalau mendengar, misalnya seperti Yusuf, mendengar pasangannya sedang mengandung. Marahnya itu bisa seperti apa? Apa-apaan kamu? Wow, bisa begitu kan? Udah langsung putus. Kan banyak yang begitu. Udah langsung putus. Tapi Yusuf kan enggak. Dia nggak mau begitu. Dia mau, udah ceraikannya diam-diam saja. Biar nama Maria tetap bagus. Tetapi Yusuf pun tidak mau mengambil tanggung jawab. Karena Yusuf merasa itu bukan anak yang dikandung Maria, itu bukan anaknya. Ya, makanya perlu intervensi ilahi. Ya, perlu intervensi ilahi supaya ada yang memberitahu kepada Yusuf. Karena prinsipnya gini, kalau Maria yang berkata kepada Yusuf, walaupun Yusuf percaya kepada Maria, tetapi kondisi saat itu tidak memungkinkan Yusuf untuk percaya. Yusuf terima kabar bahwa Maria mengandung dari benihnya Roh Kudus. Nah, ini kabar apaan? Dan saat itu kan kembali lagi 400 tahun belum ada firman. Ya, firman yang langsung dikatakan Tuhan itu belum ada. Nah, jadi dia terima kabar bahwa Maria mengandung benihnya Roh Kudus. Dia nggak bisa terima. Logikanya tidak bisa terima. Ya, itu yang menyebabkan dia mau berpisah dari Maria. Ya. Terus kalau dikatakan, kok jadinya mau mengambil Maria sebagai istrinya? Kan nanti ada cibiran. Justru karena Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, itu membuat cibiran orang-orang itu stop. Tidak jadi ada cibiran. Karena begitu Maria mengandung, Yusuf langsung malamnya terima mimpi, ya, dan disuruh mengambil Maria sebagai istrinya. Dan di situ diberitahu, dikasih ayat firman dari kitab Nabi. Jadi kita ingat yang tadi saya sampaikan bahwa Yusuf taunya kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, belum ada yang kabar langsung dari malaikat, kabar langsung dari Tuhan. Yang namanya proceeding word itu belum ada. Nah, dari kitab Nabi dia kan tahu bahwa memang sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang raja. Ya, yang disebut Immanuel, Allah beserta kita, dan itu adalah sebutannya Yesus. Jadi waktu malaikat datang kepada Yusuf itu dikasih tahu, ini ada ayatnya di kitab para nabi bahwa nanti akan lahir. Nah, yang lahir ini ada di kandungan Maria. Ketika diberitahu tentang firman, Yusuf langsung taat. Karena dia taat kepada firman, dia taat kepada Tuhan. Jadi dia menjadi pengayom Maria.
Maria yang bisa dicibir habis-habisan. Bukan Yusuf. Justru Yusuf yang melindungi Maria. Karena dengan dia mengambil Maria menjadi istrinya, dari tunangan jadi menikah. Iya. Dan kalau habis menikah, Maria mengandung, kan nggak masalah. Iya. Jadi cibiran orang-orang justru jadi tidak ada ketika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi jangan berpikir Maria sudah mengandung berapa bulan, terus Yusuf baru mengambil Maria sebagai istri. Enggak. Justru ketika Maria mengandung, karena kalau dilihat hubungan antara Yusuf dan Maria, mereka berdua tidak ada rahasia. Iya. Seharusnya hubungan seperti itu. Tidak ada yang dirahasiakan oleh Maria, tidak ada yang dirahasiakan oleh Yusuf. Iya. Ya, jadi waktu Maria memberitahu kepada Yusuf, dia berani memberitahu. Dia tidak takut. Iya. Karena kalau biasa tidak terbuka, pasti dia takut. Wah, ini nanti dia mikirnya apa gitu. Tapi Yusuf menerima. Maria berkata bahwa dia mengandung, dia menerima. Dan dia mau menceraikannya, tetapi waktu malaikat Tuhan datang dalam mimpinya, dia tidak jadi menceraikannya, bahkan malah dia mengambil Maria menjadi istrinya. Saat itu, celah yang tadinya ada dalam kehidupan Maria langsung tertutup. Iya. Karena Yusuf berfungsi menjadi pengayomnya. Itulah fungsi suami, menjadi pengayom istri. Dan Yusuf menjalankan fungsinya. Iya. Ya. Oke, Bang Mu. Nah, Yusuf ini kan orang yang taat. Iya. Sebenarnya ketaatan seperti apa sih yang dimiliki oleh Yusuf? Apalagi kan ini status Yusuf adalah sebagai bapaknya dari Yesus. Iya. Di samping Yusuf bapak dari Tuhan, ya, karena Yesus adalah Tuhan. Tapi kan Yusuf juga anaknya Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, dia harus memiliki ketaatan mutlak. Jadi bukan taat saja, tetapi taat mutlak. Nah, kalau kita mau melakukan firman, itu harus dengan ketaatan mutlak. Kita tidak bisa firman yang ada, kita ganti dengan cara kita. Misalnya, kalau firmannya datang, isi bejana sampai penuh. Ya. Terus kita isi, benar kan isi. Tapi kita nggak mau penuh. Kita nggak mau penuh. Atau misalnya ada 6 tempayan, isi semuanya sampai penuh. Tapi nggak mau 5 aja. Nah, kalau kita melakukan firman tidak bisa seperti itu. Ketidaktaatan sedikit saja namanya tidak taat. Iya. Ya. Jadi kita perlu ketaatan mutlak. Iya. Yang benar-benar ketika firman berkata seperti apa, benar-benar itu yang kita lakukan. Iya. Ya, tidak ada yang diganti sama sekali. Ya, ketika Tuhan berfirman seperti apa, itu yang kita lakukan. Iya. Ya, tidak ada kita mengubahnya sedikit pun. Karena kita tahu firman Tuhan itu sempurna. Iya. Kalau firman Tuhan sempurna, berarti kalau kita lakukannya secara akurat, sesuai dengan firman, berarti kita akan bisa merasakan keberhasilannya. Iya. Kita bisa merasakan bahwa firman itu akan digenapi. Amin. Jadi kalau Yusuf bisa ya di dalam posisinya sebagai Bapak Yesus dan sebagai suami dari Maria, dia bisa taat dengan mutlak. Dan saya mau katakan, ini tidak mudah. Dengan kondisi yang ada. Pertama, dia harus menerima Maria, ya, yang belum pernah disetubuhi, sedang mengandung. Iya. Ya, sedang mengandung. Dan Yusuf tidak boleh setubuhi Maria. Karena yang di dalamnya benih Roh Kudus. Tidak boleh bercampur dengan benih Yusuf. Jadi walaupun sudah menikah, Yusuf tetap tidak boleh. Dia harus menanggung itu. Dan itu tidak mudah. Tapi Yusuf mencintai Maria bukan karena nafsu. Karena kita harus mencintai orang yang kita kasihi,
itu harus kasih agape yang lebih di atas Iya. daripada kasih yang hawa nafsu. Ya. Iya, iya. Jadi harus kasih agape yang di atas, kasih yang tanpa meminta balasannya gitu. Nah, Yusuf melakukan itu. Jadi selama Maria mengandung, Yusuf yang menjadi pelindungnya, menjadi pengayomnya. Dia yang jaga. Iya. Naik keledai, Maria di atas keledai, Yusufnya jalan, dijaga. Ya. Jadi bisa bayangkan yang dilakukan Yusuf itu seperti itu. Dia taat mutlak terhadap firman. Nah, kalau kita taat mutlak terhadap firman, pasti hal-hal yang ilahi akan terjadi dalam hidup kita. Iya. Nah, setelah itu yang menjadi kendala Yusuf itu belum pernah mendengar firman. Selama 400 tahun itu kan tidak ada. Iya. Umur Yusuf pasti nggak sampai 100. Jadi sudah lama sekali dari bapaknya, dari kakeknya, dia tidak pernah mendengarkan firman yang langsung dari Tuhan. Iya. Tapi sekarang Yusuf menerima firman, tiba-tiba firmannya yang seperti ini. Dia harus menerima Maria yang sedang mengandung untuk menjadi istrinya. Tapi dia melakukannya dengan sukacita. Tahu dari mana sukacita? Ketika Maria mengandung, itu terus dituntun oleh Yusuf. Ya, sampai Maria melahirkan. Ya. Jadi Yusuf melakukannya tanpa sungut-sungut. Karena dia orang yang tulus hati. Nah, seharusnya kendala apapun di dalam hidup kita tidak membuat kita menjadi tidak taat mutlak terhadap firman Tuhan. Kita harus taat mutlak. Dan saya percaya, bagi pemirsa yang telah menerima firman Tuhan dan saudara sekalian melakukan firman dengan ketaatan mutlak, saya percaya Tuhan sudah menyediakan penggenapan firman dalam hidupmu. Di dalam waktu Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Dia akan melakukannya sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya. Amin. Dan Yusuf itu sudah taat dan dia tidak pernah menunda. Waktu dikatakan, ambil Maria sebagai istrimu, dia langsung mengambil Maria sebagai istri. Enggak, tunggu. 3 bulan lagi dah. Kalau 3 bulan lagi ketahuan. Iya. Ini jadi kesaksiannya jelek sekali. Tapi karena saat itu juga, ya begitu bangun, dia langsung berkata kepada Maria, kita menikah. Iya. Langsung diurus, saya tidak tahu urusnya pada saat itu bagaimana, tetapi mereka langsung menikah. Iya. Artinya kan kandungan Maria belum ketahuan kan? Jadi hanya selisih sehari atau 2 hari aja. Iya. Jadi setelah itu, mereka sudah resmi, benar-benar semua bentuk cibiran yang mungkin akan terjadi, itu hilang. Iya. Ya, Bang Mul. Kan Yusuf ini selalu menerima firman dan arahan dari malaikat melalui mimpi. Iya. Bagaimana caranya Yusuf ini tahu nih kalau yang ini tuh mimpi berasal dari Tuhan atau yang ini bukan gitu? Kan kita seringkali kalau terima mimpi tuh kadang kurang jelas atau nggak bisa dimengerti. Nah, yang kita mesti tahu mimpinya Yusuf ini jelas sekali bahwa itu dari Tuhan. Karena ini bukan perumpamaan. Iya. Jadi malaikat bicara langsung. Nah, kalau Tuhan bicara langsung, kita pasti tahu ini dari Tuhan. Iya. Saya ingat ketika saya baru pertama kali bertobat, ya, waktu dalam keputusasaan, ya, ingin melakukan hal yang lebih berdosa lagi gitu. Tiba-tiba saya mendengar suara, terima Yesus. Nah, saya kan nggak tahu itu suara siapa. Dan saya juga nggak tahu itu suara Roh Kudus karena namanya belum bertobat. Jadi tidak tahu. Tetapi saya langsung tahu bahwa ini Tuhan. Iya. Jadi untuk orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan pun, ketika Tuhan datang, dia pasti tahu ini Tuhan.
saya langsung tahu ini Tuhan. Lalu saya langsung bisa bicara gitu. Apa benar kalau saya terima Yesus, saya bisa merasakan damai sejahtera? Karena saya lagi kecewa, putus asa, banyak lah gitu. Tapi pada saat saya bicara seperti itu, Tuhan tidak jawab dengan perkataan, tetapi saya cuma merasakan damai yang mengalir. Tiba-tiba saja saya bisa merasakan ada damai yang mengalir. Makanya saya tahu ini Tuhan. Iya. Jadi saya langsung pergi ke gereja pada saat itu. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang berasal dari Tuhan, pasti kita tahu karena sifatnya ilahi. Iya. Kita pasti bisa merasakannya antara yang ilahi atau yang tidak ilahi. Sama saja kalau kita dapat mimpi buruk, kita tahu ini bukan dari Tuhan kan? Iya. Jadi kalau mimpi yang berasal dari Tuhan, kita pun akan tahu. Iya. Walaupun sulit dijelaskan, tetapi kita akan tahu karena ini sifatnya ilahi gitu. Iya. Ini sesuatu yang kudus. Bahkan orang yang nggak tahu, belum pernah berjumpa dengan Tuhan pun tahu gitu ya. Iya, dia pasti akan tahu. Karena apa? Ada damai di dalam hatinya. Iya. Karena kan ini Raja Damai. Jadi begitu bicara, kita merasakan ada kedamaian. Ya, sorga itu kan sumber damai sejahtera. Jadi kalau itu dari sorga, kita bisa merasakan damai. Ada kedamaian. Jadi kita tahu, oh ini dari Tuhan. Kalau kita tahu ini dari Tuhan, makanya Yusuf langsung melakukan. Iya. Kalau dia tidak yakin ini dari Tuhan, tidak mungkin dia lakukan. Dia langsung mengambil Maria jadi istrinya. Kan tidak mungkin. Tetapi dia langsung melakukannya karena dia yakin dan itu jelas sekali ini malaikat Tuhan. Ciri-ciri yang lain, malaikat ini mengutip kitab Nabi. Iya. Ya, kitab Nabi Yesaya dikutipkan bahwa seorang anak akan lahir gitu. Jadi Yusuf bisa tahu ini dari Tuhan karena tidak bertentangan dengan firman. Iya. Jadi kalau kita mimpi sesuatu yang berasal dari Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Iya. Tidak mungkin bertentangan. Nah, Yusuf melihat itu kan tidak bertentangan dan dia bisa merasakan damai sejahtera. Bagaimana mungkin kalau dia mengambil Maria sebagai istri, pasti rasanya tuh nggak enak. Makanya dia awalnya mau menceraikan karena dia tahu kalau mengambil istri tidak enak. Tetapi kenapa dia jadi bisa mengambil? Karena dia sudah merasakan damai. Iya. Jadi sesuatu yang ilahi pasti kita akan tahu. Iya. Ya. Oke Bang Mul, pertanyaan terakhir nih Bang Mul. Kan Iya. kisah Yusuf ini sebenarnya nggak banyak nih diceritakan di dalam Alkitab. Iya. Jadi apa teladan yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf? Iya, teladan dari Yusuf adalah kita yang pasti kita ikuti saja seperti Yusuf. Kita harus tulus. Di dalam kita menerima firman kita harus tulus. Iya. Kita jangan mengejar penggenapan firman. Karena itu bukan bagian kita. Iya. Yang kita kejar adalah firman dan Iya. Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu lebih Iya. penting. Jadi kita mengejar sesuatu yang ilahi. Penggenapannya nanti itu Tuhan. Iya. Tuhan yang akan genapi. Sama seperti Yusuf. Yusuf menjadi bapa dari Tuhan. Ya, dari Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia tinggal melakukan saja apa yang firman Tuhan katakan. Iya. Begitu Yesus lahir, dia jadi bapaknya. Ya, jadi namanya tercatat. Padahal tidak banyak catatan, tetapi dia menjadi tokoh yang penting dalam kelahiran Yesus. Iya. Ya, selain Maria, ini menjadi tokoh yang penting. Karena kalau tidak ada Yusuf, Maria sulit melahirkan. Karena di zaman dulu, kalau orang yang mengandung dan tidak ada ayahnya, tidak ada pasangan dari yang sedang mengandung ini bisa dilempari batu. Karena dianggap berzina.
Iya. Berzina itu hukumnya dilempari batu. Iya. Lah kalau dilempari batu meninggal dong. Ya. Jadi rencana Tuhan bisa tidak terjadi, tetapi rencana Tuhan kan pasti jadi. Makanya Yusuf dipilih. Sehingga celah yang ada itu tertutup semua. Pokoknya teladan yang harus kita ingat kalau di hari Natal, kalau kita ingat tentang Yusuf, kita harus taat mutlak terhadap firman. Iya. Dan segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya firman akan digenapi. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Oke Bang Mul, pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi. Ya. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini kita bisa menjadi sama seperti Yusuf, yakni memiliki ketaatan yang akurat dan mutlak, sehingga kita bisa menyelesaikan dan menunaikan setiap tugas dan agenda kerajaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara bisa menyampaikan kesaksian, respon, sehubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa langsung menghubungi nomor tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.